Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di pagi yang berbahagia ini kita awali majelis ini dengan sama-sama membaca surah Fatihah agar taklim ini selalu dinaungi oleh Allah dan juga para malaikatnya. Di hazinnya walikul yantis sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih menganugerahkan nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita pandai mensyukurinya. Ketika pandai bersyukur satu nikmat, yakinlah Allah akan tambah nikmat-nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan tidak hanya nikmat di dunia, tapi nikmat di akhirat nanti. Untuk itu marilah kita selalu bersyukur agar kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Insyaallah dengan salawat itu akan menghantarkan kita menjadi ahli syafaah ketika berada di padang mahsyar nanti. Kita mohon kepada Allah agar kita, keluarga kita, jamaah kita semua menjadi ahli syafaah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baik, di kesempatan pagi ini kita tidak membaca kitab kita, tapi kita ingin sedikit karena masih suasana Idul Adha, Idul Kurban, termasuk di situ ada ibadah kita berkurban. Nah, kita bercerita tentang membahas, bermusyawarah, berdiskusi, sharing tentang masalah-masalah kurban yang tren sekarang ini ada perkembangan-perkembangan yang luar biasa. Nah, maka kurban dan permasalahannya sedikit kita diskusi pagi hari ini. Jadi sebagai renungan kita, mari kita renung sebuah ayat Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat 37 yang lapasnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanalahu taqwa minkum. Kadzalika syahraha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Ayat ini sedikit kita renung. Apapun motivasi kita berkorban, paling tidak perlu kita pahami. Ya, terima kasih. Ayat ini betapa diawali dengan lan. Lan itu termasuk menafikan. Kalau lam menafi lima madah. Menafikan, menidakkan sesuatu yang bentuk lampau. Tetapi lan, dia menafikan lil mustaqbal, sesuatu yang akan datang. Jadi kalau ketemu dengan lan, amil nasab, itu dia selalu menafikan yang ke depan. Jadi ketika dikatakan la yanalallaha luhumuha, tidak akan pernah sampai. Nah, tidak akan pernah sampai kepada Allah kurban kita itu, baik dagingnya, darahnya, itu tidak pernah sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah itu walaki yanallahu taqwa minkum. Tetapi yang sampai itu adalah ketakwaan kita, keikhlasan kita berkorban. Maka setelah kita serahkan hewan kurban kita ke panitia, kita tidak usah banyak utak-atik sebagai sebuah kurban. Serahkanlah murni kepada panitia yang melaksanakan. Perkara diamanah atau tidak amanah tanggung jawab pribadinya, tetapi niat kita sudah sampai. Walaupun ada hak sahibul kurban di situ, ada bagian yang pemilik yang berkorban. Itu pun kalau kurban sunnah, tapi kalau kurban nazar mutlak harus kita serahkan semuanya kepada panitia yang mengelolakannya. Baik dia mulai menyembelih, bahkan sampai mendistribusikannya. Nah, jadi ketakwaan kita sesungguhnya, keikhlasan kita yang sampai kepada Allah. Jadi bukan darah, bukan dagingnya. Walaupun di mata Allah, setiap darah, tetes darahnya, setiap
helai rambutnya, setiap daging yang disebarkan itu selalu ada kebaikan bagi yang sahibul kurban. Maka tetapi tetap dasarnya adalah motivasinya ketakwaan, keikhlasan kita. Jadi kalau tanpa ada rasa ikhlas, agiklah kita cerudi, setelah kita serahkan daging hewan kurban kita kepada panitia, kita agiklah getol. Memang melihat penyembelihan itu sunnah, dianjurkan. Tapi untuk cerudi, sudah, karena sudah kita serahkan. Kalau kita tidak mau, silakan kita sembelih sendiri, kita yang disembelih sendiri kalau kita mampu. Tapi kalau tidak, sudah kita serahkan dengan panitia, jangan sampai kita rusak. Yang sudah kita serahkan, kita rusak sendiri dengan berasumsi bersuuzon dengan panitia. Jangan. Karena itu tanggung jawab kepanitiaan. Amanah menjadi kebaikan baginya. Kalau dia khianat, dia akan tanggung jawab. Tidak hanya di muka bumi ini dia bertanggung jawab, sama akhirat. Jadi untuk itu yang sahibul kurban, niatkan saja keikhlasan, serahkan ya kepada panitia. Karena demikianlah Allah telah menundukkan hewan kurban itu untuk kamu. Nah, ketika kita serahkan hewan kurban ke panitia atau kita sendiri, sesungguhnya Allah yang menundukkan. Maka sering kita guyon dengan kawan-kawan, beruntunglah hewan-hewan kurban yang disembelih atas nama ibadah. Karena sesungguhnya itulah nilai yang istimewa bagi hewan kurban itu. Guyon kita dengan kawan, itulah hewan-hewan yang husnul khotimah. Karena hewan yang dipersembahkan kepada Allah lewat kurban itu ibadah. Tak semua hewan kita sembelih itu menjadi ibadah. Paling-paling kita hanya melaksanakan syariat bahwa penyembelihan itu benar menurut syariat agama. Dengan lapas bismillah wallahu akbar. Tetapi penyembelihan jadi ibadah. Tapi hewan yang tidak persembahan kepada Allah. Maka hewan yang kita disembelih dengan atas nama kurban, itu kan luar biasa. Allah tundukkan sekaligus, ya guyon kita tadi, itulah hewan-hewan yang husnul khotimah. Allah tundukkan. Nah, ketika Allah tundukkan itu, litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kamu mengagungkan Allah. Maka dalam Idul Adha, kenapa kita harus takbir 5 hari terhitung dari 9 Zulhijjah subuh terhitung. Walaupun di kalangan masyarakat kita agak aneh. Yang mesti bertanya-tanya, dulu orang tua kami atau kami itu mulai asar katanya. Ya silakan. Tetapi kaidah fikihnya boleh kita buka baik dalam fikih Syafi'i, Ansih maupun fikih 4 mazhab. Terhitung dari 9 Zulhijjah itu sudah takbir, litukabbirullaha ala ma hadakum. Karena perlu kita ingat, di luar sholat ada 2 jenis takbir. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Nah, kalau takbir Idul Fitri itu dikenal dengan takbir mursal. Kapan? Terhitung terbenam akhir Ramadan, terhitung maghrib 1 Syawal, sampai imam turun dari mimbar, itulah batasnya. Maka terbatas dia. Maka bahkan ada kadang-kadang perlu kita literasi kepada kawan-kawan kita, teman-teman kita. Kalau Idul Fitri sebelum 1 Syawal terbenam matahari akhir Ramadan, ada berpendapat kalau sudah kita bertakbir sebelum itu, ada mengatakan menghukumkan haram. Karena ada hubungannya kalau dalam kitab Kasful Ghaibiyah, bagaimana kehidupan di kubur itu ketika Ramadan, apalagi di pasar. Seminggu ke Rabaran luklah jol kuelah jelah mengumandangkan takbir. Itu para jenazah itu merasa sedih. Maka dibatasi, maka dikenal dengan takbir mursal. Sementara takbir muqayyad wa akiba kullu salatin disunahkan setiap selesai salat fardu. Bahkan ada yang mengatakannya selesai salat rawatib. Okelah kita kena berjamaah ngambil dari selesai salat fardunya. Walau bi janazatin, walaupun salat janazah.
Kalau ada sholat jenazah, nak pagi, nak siang, nak sore, itu sunnah dikumandangkan azan, takbir, dikumandangkan takbir muqayyad. Kami pernah melakukan itu tahun 95 ketika orang tua kami wafat hari Sabtu tahun 95 berengan dengan tasrik terakhir. Salat asar karena permintaan kan wafat jam 8 pagi. Tidak sempat lagi zuhur, maka kita ambil waktu asar. Nah, selesai asar itu ketika salam, kebetulan kami sendiri yang imam, kita takbir di Masjid Jami. Kebetulan ada yang mengheran. Ya, kami dengan ada sedikit gaduh itu, ya kita tidak ambil pusing. Ya, karena faktemnya seperti itu. Nah, orang tua, guru yang ngerti, dijelaskanlah dengan jamaah. Selesai ceritanya. Tidak perlu kita jelaskan. Karena memang takbir muqayyad Idul Adha itu dari mulai subuh Arafah, berarti 9 Zulhijjah, ila asri akhir ayyamit tasrik. Nah, itu bahasa kitabnya. Hingga asar pada hari tasrik terakhir. Berarti tanggal 13. Nah, kebetulan waktu itu kita sholat jenazah, kita takbir. Itu namanya takbir muqayyad. Maka di situ kata Allah katakan, "Ditukabbirullah ala ma hadakum." Agungkan Allah dengan takbir, tahmid, tasbih. Karena demikianlah yang Allah telah beri hidayah kepada kamu, petunjuk kepada kamu. Karena menyangkut masalah berhubungan dengan kurban, maka ketika kita menjadi kurban, sunnahnya pun bertakbir. Sebelum kita nyembelih, maka ada pembelajaran bagi kita. Ketika kita praktek nyembelih pada saat menyambut Idul Kurban, sunnah kita bertakbir. Setelah bertakbir, ya kita berdoa untuk hewan kurban itu atas nama siapa. Nah, perlu kita ingat, ketika kurban itu atas nama kurban sunnah maupun nazar, tetap harus kita sebut dalam bentuk doa kita itu. Allahumma minka wa ilaika wa taqabbal hazil udhiyata min. Silakan kita sebut. Bagaimana ada sedikit di grup kita, kelompok unit pelaksana hewan kurban, bagaimana kalau orang menyerahkan 1 ekor sapi atas nama dirinya sendiri? Sahkah? Nah, itu pertanyaannya. Kita buka juga dalam beberapa literatur kitab. 1 ekor sapi untuk 1 orang bolehkah? Boleh dan sah. Ya, jadi itu ukurannya apa? 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor unta, 1 ekor sapi, 1 ekor korban kerbau untuk 7 orang itu maksimal. Jadi kalau kita ada rezeki, kita tebarkan di seluruh masjid, di Pangkal Pinang, di Kubah Timah ada, di Al-Falah ada, di Masjid Jami ada, tidak masalah. Tetapi kalau mereka pesan bahwa 1 ekor sapi atas namanya dan keluarganya, nah cukup kita sebut atas nama si A dan keluarganya. Tapi kalau diberi namanya satu persatu ya kita sebut. Karena memang maksimalnya 1 ekor sapi untuk 7 orang. Karena kita tidak punya unta. Tapi tempat lain bukan sapi, kerbau. Kita pernah di pondok dulu kerbau, karena banyak kerbau dan sapi di situ. Sapi digunakan untuk alat transportasi, narik gerobak. Tapi kerbaunya berkeliaran di mana-mana. Enak orang hidup kerbau tuh. Di rawa-rawa itulah tempat tinggalnya. Rumahnya pun dibikin pondok di tengah rawa-rawa. Kerbau sama untuk 7 orang itu maksimal. Jadi kalau 1 orang 1 ekor sapi, ya silakan. Maka ada pendapat ulama mengatakan 1 ekor sapi untuk 7 orang, nah kelebihan daging itu bagian dari sedekahnya untuk umat. Kan seperti itu. Jadi sah saja. Samalah misalnya begini.
dalam waktu zakat fitrah. Bolehkah saya berzakat fitrah minimal 2,5 kilogram dengan bahan makanan pokok beras? Tapi saya kasih 1 ton. Ya silakan. Batas maksimalnya kan tidak berbatas, tapi ada minimal. Nabi Ibrahim dalam sejarahnya, kalau kita buka sedikit sejarah tentang kurban, itu kan pernah berkurban dengan 1000 ekor unta dan puluhan ribu domba. Sehingga akibat ucapan Nabi Ibrahim ketika disebut oleh masyarakat pada masa itu di Yordania, masih ya, belum di Mesir nih, masih di Jordania sebelum beliau hijrah ke Mesir. Apa kata beliau? Tidak usahkan hewan ternakku. Andai aku punya anak laki-laki, kalau memang diminta, aku siap korbankan. Ucapan itu menjadi semacam catatan di sisi Allah. Maka ketika beliau punya anak laki-laki, Allah perintahkan disembelih. Padahal bagaimana dalam surah As-Saffat itu, cerita bagaimana Nabi Ibrahim itu bercita-cita agar punya anak. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ketika aku datang kepada Tuhanku memohon petunjuk, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Fabasyarna bi ghulamin halim. Maka Allah beri kabar kepada Nabi Ibrahim bahwa dia akan punya anak yang halim. Halim itu luar biasa ya. Jiwa yang lemah lembut. Jadi Allah beri kabar itu bukan lagi anak soleh, tetapi halim. Karena anak yang lemah lembut pasti akan menjadi anak yang soleh. Nah, ketika usia Ismail kecil, falamma balagha masaya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka. Terjadi dialog. Dialognya apa? Hai anakku. Kalimat ya bunayya itu luar biasa. Ya ibni biasa. Tapi ya bunayya, ucapan seorang ayah kepada anaknya sebagai anak yang menjadi tumpuan harapannya, maka kalimat ya bunayya, inni ara fil manami anni asbahuka. Sesungguhnya aku bermimpi malam hari tadi menyembelihmu. Malam kapan? Malam tarwiyah, malam tanggal 8 Zulhijjah. Maka dikatakan tarwiyah tanggal 8 itu. Karena malam tanggal 8 sudah masuk tanggal 8 Zulhijjah, itu bermimpi. Mimpinya Nabi Ibrahim menyembelih anak yang cita-citanya cukup lama. Pada saat berapakah umur Nabi Ibrahim ketika punya anak Nabi Ismail? 80 tahun. Yuk, ada yang usia 80 tahun di sini. Masih tokcer ternyata. Iya. Jadi laki-laki tidak ada, Bu. Ada ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu mendengar itu laki-laki tidak pernah ada menopause-nya. Iya. Tidak usah khawatir. 70, 80 tahun masih tokcer. Nah, sementara ibunya Ismail Siti Hajar belum genap 20 tahun. Nah, seorang tua punya anak di usia tuanya 80 tahun, tiba-tiba disuruh perintah menyembelih. Pada malam tarawih bermimpi, berceritalah kepada anaknya, kepada Ismail. Apa jawab Ismail? Qala ya abaftif alma tu'mar. Hei bapakku, hai orang ayahku. Aba ya aba tif'al. Kalimat aba dipanggilnya. Abi. Silakan. Apa kata Ismail kecil tadi? Ya aba tif'al ma tu'mar. Silakan kerjakan apa yang diperintahkan. Kalimatnya luar biasa. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalimat satajiduni, kalau dalam kaidah bahasa Arab, kan belajar bahasa Arab kan? Ada kalimat sin tau tanfis. Bukan saufa, tapi satajiduni. Masuk ke fi'il mudhari yang bentuknya present. Ketika masuk sin tanfis, itu jangka dekat, silakan kapan bayi. Nah, hari ini, detik ini silakan. Tapi kalau saufa masih jauh. Bisa besok, bisa tahun depan. Tapi satajiduni kalimatnya secepatnya. Insyaallah minas sabirin, kata Ismail kecil. Ketika Allah mendaki aku dalam keadaan sabar. Nah, perkara apa? Karena itu Nabi Ibrahim pernah berazam. Kalau punya anak laki-laki akan kusembelih. Nih Allah tes.
diuji. Maka kalimatnya apa? Inna hadza lahuwal balaul mubin. Ketika Ibrahim sudah merebahkan Ismail kecil yang mukanya ditelungkupkan di tanah. Falamma aslama wa tahallul jabin. Ketika lah siap nyembelih dengan pisau sudah terhunus, tetapi Ismail karena Nabi Ibrahim tidak tega, mukanya ditelungkup ke tanah. Kalau kita kan kambingnya, sapinya dimiringkan saja. Ya mukanya masih kelihatan. Jadi itu kelungkup karena tidak tega. Maka pada saat itu wanadaina ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Hei Ibrahim, engkau sudah melaksanakan apa yang ditugas kepadamu. Sesungguhnya Allah yang demikian itu menjadikanmu orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Makanya kalimatnya inna hadza lahuwal balaul mubin. Inilah cobaan terbesar dan nyata bagi Nabi Ibrahim karena pernah berazam ingin menyembelih anaknya kalaupun punya anak laki-laki. Tapi Allah Maha bijaksana wa fadainahu bizibin hazim. Dan kami tebus kurbannya Nabi Ibrahim terhadap anaknya bizibhin azim dengan sembelihan yang agung. Menurut ahli tafsir, ternyata domba yang Allah turunkan dari langit itu adalah domba yang pernah dipersembahkan Habil, anak Nabi Adam alaihissalam. Karena momen sejarahnya, historisnya, awal mula yang berkorban itulah anak-anak Nabi Adam. Untuk menguji. Untuk menguji karena terjadi ketika Nabi Adam mengambil suatu keputusan untuk menikahkan anak-anaknya harus silang, tidak boleh dengan kembarannya. Maka caranya diuji. Diuji seperti itu. Ternyata perlu kita ingat, Qabil kurbannya adalah hasil pertaniannya. Karena Qabil ahli pertanian. Tanam tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran. Sementara Habil ahli peternakan. Maka bayangkan pada saat itu, Nabi dan keturunannya sudah mengembala domba. Ada cerita ngembala kerbau, ngembala sapi, ngembala unta? Tidak. Kambing, domba. Karena memang domba atau kambing itu adalah hewan yang istimewa dibanding hewan-hewan yang lain. Sedikit kita ungkapkan agar kita memahami bahwa dia istimewa di mana. Akikah bisa tidak diganti dengan sapi? Di dunia manapun. Di negeri manapun. Ya kan? Kalau kurban bisa sapi, kambing kita ganti dengan sapi. Kalau 7 ekor kambing, bisa ganti dengan 1 ekor sapi. Tapi ketika akikah kan tidak bisa. Istimewa. Saking istimewanya, kotorannya pun istimewa kambing itu. Kalau sapi, kotorannya, bisakah langsung jadi pupuk? Tai onta langsung jadi pupuk? Tidak bisa, harus diproses. Iya, dengan campuran-campuran sehingga menjadi pupuk. Tapi tai kambing itu bisa langsung jadi pupuk. Guyon kita kecil dulu, tai kambing bulat-bulat, diminum jadi obat, disimpan jadi jimat. Ternyata terbukti ketika kami ngaudit rumah potong hewan kambing di daerah Tawali. Ceritalah pemiliknya bahwa pernah terjadi setiap pagi ada orang datang beli tai kambing. Iya, beli tai kambing. Dikira untuk pupuk, tidak banyak, 5 butir dipinta cuma. Jadi kata pemiliknya, ambil benda, karena permintaan dari harus beli. Diambil lah 5 butir, dikasihlah duit, terserah yang ngasih 5.000, orang 10.000. Ternyata memang digunakan untuk, oleh satu tabib, digunakan untuk pengobatan. Mengi kah? Tahu mengi tak? Apa? Asma mengi ya, sekarang. Jerih, mengi kan ya, jerih. Dikasih itu, makannya bukan itu, ya tai kambing nggak asli. Izin Allah sembuh. Maka di sekitar situ kalau ada orang sakit asma melit makan tai kambing. Perkaranya boleh atau tidaknya nanti kajian fikih lainnya. Ya. Itu terjadi. Nah, jadi langsung bisa pupuk. Itu istimewanya.
Tapi kalau tai hewan lain, nah gitu teman saya. Kembali kita, domba, Khabil karena ahli peternakan domba, kibas. Itu yang diambil yang terbaik, yang tersehat, yang serba semuanya. Diserahkan. Kabil dengan hasil pertaniannya, tetapi Kabil itu pelico karena ada ikhlas tadi. Diambilkah yang buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang second, bekas sortir, BS. Akibatnya diserahkanlah di Jabal Kurban sekarang. Itu kan panjang cerita Jabal Kurban, itu bukan hanya sekarang jamaah haji saja, sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Diletakkan di situ. Izin Allah. Dombanya Habil yang diterima. Sementara punya Habil masih disitulah. Itulah yang membuatkan dendamnya Kabil terhadap Habil. Nah, maka disitulah membayangkan betapa satunya tulus karena ikhlas karena Allah, karena ketakwaan yang sampai, yang satunya hanya gerigit bahasa kita tuh, kesel hatinya. Jangan sampai tidak taat kepada orang tua, dia carilah buah-buahan, sayuran yang BS. Itu kan melambangkan bukan keikhlasannya. Nah, peristiwa itulah sejarah panjang tentang historis kurban. Terus pada Nabi Ibrahim diuji terhadap anaknya, tapi wafadainahu bizibhin azim. Kami tebus dengan sembelihan yang sangat agung, dombanya Habil. Terus berantai sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun mendapat syariat kurban itu pun sebagai ibadah sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan sunnah kifayah, ada. Syafi'i mengatakan bagian, ada juga sunnah kifayah. Paling tidak dalam keluarga itu harus ada korban dalam setiap tahun. Ya, untuk melepaskan sunnah kifayahnya. Ada sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan wajib. 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Hanafi mengatakan wajib setiap tahun. Sementara yang lain mengatakan sunnah muakkadah saja. Nah, jadi sampailah di tahun kedua Hijriyah, itu asal usulnya di syariatnya kurban untuk umat Nabi Muhammad. Kenapa dari garis Ismail sampai kepada Nabi Muhammad ada ibadah kurban? Karena memang itu ada cerita unik juga. Uniknya di mana? Nabi kan pernah berkata, Ana ibnu Zahibain, Ana ibnu Zabihain. Aku adalah anak dari 2 orang yang disembelih. Siapa itu? Ismail yang pertama, kakeknya. Kemudian Abdullah bin Abdul Muthalib. Itu kan hampir juga disembelih itu. Dalam riwayat, Abdul Muthalib itu ketika Allah perintahkan lewat mimpi, disuruh menggali sumur Zam-Zam yang sudah tertimbun tidak kurang 500 tahun. Jadi dari Jurhum ke Huza'ah, Jurhum kan menguasai kota Mekah, kemudian direbut oleh Huza'ah untuk menutup sumber air oleh Jurhum, itu ditimbun sumur Zam-Zam itu. Kemudian 500 tahun kemudian ketika Abdul Muthalib menjadi penguasa kota Mekah, diperintahkan untuk mencari sumber air. Bermimpilah 3 hari bermimpi, 3 malam bermimpi dalam riwayat. Maka diajaknya salah satu orang, anaknya laki-laki yang pertama, baru sikok. Digalilah, ternyata dapat. Maka pada saat itu terbesit juga di hati Abdul Muthalib, nyaman punya banyak anak laki, mantuku macam ni. Karena Abdul Muthalib itu punya 14 orang anak, 10 laki-laki, 4 perempuan. Berucaplah Abdul Muthalib, andai ku punya anak laki-laki 10 orang, yang ke-10 pun kalau diminta ku kurbankan untuk Ka'bah nih. Azam itu ternyata Allah tagih. Ternyata anak ke-10-nya adalah yang laki-laki itu Abdullah, bapaknya Nabi. Tak tega Abdul Muthalib untuk menyembelih anaknya yang laki-laki karena ditagih tadi. Maka dia mendatangi seorang kahinah. Kahinah itu dukun perempuan, dukun besar yang ada di Yasrib saat itu, belum Madinah. Datang ke sana, konsultasi. Maka orang
zaman saat itu lebih kepada undian, diundi. Bagaimana cerita Nabi Yunus juga diundi di kapal itu sampai 3 kali keluar namanya. Nah, Abdul Muthalib juga untuk agar jangan Abdullah itu disembelih, datang ke Kahinati, oleh Kahinati diundi juga. 9 kertas nama-nama onta yang kelas terbaik. Kemudian satunya nama Abdullah. 10 kali diundi, 10 kali keluar nama Abdullah. Nah, bagaimana solusinya? Tidak mungkinlah nama Abdul Muthalib tadi karena termasuk anak tersayangnya, anak yang bungsu laki-laki untuk disembelih. Maka Kahinati menyarankan, satu nama yang keluar gantinya 10 ekor unta. 10 kali diundi berarti 100 ekor unta. Menebus Abdullah tadi. Maka Abdul Muthalib menyerahkan 100 ekor unta untuk disembelih. Maka batal Abdullah disembelih. Maka Rasulullah katakan, ana ibnu Zabihain. Aku anak dari 2 orang yang disembelih. Ya, Ismail dan... Nah, ternyata juga pada umat Nabi Muhammad, lewat Rasulullah, itu disyariatkan kurban. Dengan permasalahan yang bermacam-macam ketika hari ini terus berkembang. Rasulullah pernah berkurban dengan 2 ekor domba putih. 1 untuk keluarganya, 1 untuk umatnya. Jadi bagi mereka yang tidak mampu berkurban, sudah ditebus Rasulullah kurbannya. Istimewa Rasulullah, mikir umatnya. Tapi kalau kita mampu, silakan. Nah, tiap tahun silakan. Karena kurban ada waktunya. Waktunya pun terhitung dari yaumun nahar. Jadi kalau kita kembali ke cerita Nabi Ibrahim tadi, Tarwiyah tanggal 8 dia bermimpi. Karena mimpinya itu menjadi mengganjal di hatikannya, maka pada malam tanggal 9 Zulhijjah mimpi lagi. Dari situlah dia menemui kepastian bahwa itu bukan main-main, maka dikenal dengan Yaumul Arafah. Langsung meyakini bahwa itu betul perintah Allah. Dialog dengan anaknya Ismail. Silakan, kata Ismail kecil sembelih. Galau lagi Nabi Ibrahim, kapan kira-kira nyocoknya membelinya? Mimpi pada tanggal malam 10. Maka tanggal 10 disebut Yaumun Nahar. Hari mengalirkan darah. Maka terjadilah penyembelihan itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Kenapa dikatakan udhiyah? Karena nyembelihnya di waktu duha. Jadi makanya jam 7, nah itu sudah masuk kan waktu duha. Nah itu pelaksanaan penyembelihannya. Dilakukanlah dengan berbagai macam kejadian-kejadian. Timbullah apa yang dilakukan Nabi Ibrahim dan keluarga itu selalu menjadi ibadah. Jumroh itu kan terjadi karena godaan setan ketika Nabi Ibrahim bersama Ismail hendak membawa Ismail ke Jabal Kurban. Nyembelih di Jabal Kurban. Gangguan dari setan, termasuk kepada Nabi Ibrahim tidak berhasil. Dilempar Nabi Ibrahim dengan 7 batu, itu ceritanya. Digodanya lagi Ismail kecil, tidak mempan, dilempar juga oleh Ismail. Akhir datang ke ibunya, ke Siti Hajar. Kalau Siti Hajar luruh hatinya, anak-anak satu-satu tidak disembelih. Tapi oleh Siti Hajar dilempar juga setan itu dengan 7 batu. Maka dikenalkanlah Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah. Perlakuan seperti itu semua menjadi ibadah. Yaumun Nahar tanggal 10. Nah, makanya dalam Islam Yaumun Nahar haram berpuasa. Karena tanggal 10 itu penyembelihan. Ada kesempatan. Karena ketika orang melintar jumroh itu 11, 12, 13. Oke bagi nafar awal tanggal 12 berakhir jamarotnya. Tapi bagi yang nafar sani itu kan tetap sampai tanggal 13. Maka karena itu sebagai ibadah. Nah, bagi yang tidak haji ada ruang untuk menyembelih kurban rentang waktu 4 hari. Yaumun Nahar 10, 11, 12, 13. Walaupun mazhab 4 berbeda pendapat. Hanafi, Maliki dan Hambali penyembelihan hanya 3 hari. 10, 11, 12. Karena mereka lebih kepada nafar awalnya. Karena tanggal
12 telah selesai, tanggal 13 mereka sudah selesai hajinya. Selesai melontar jumrohnya. Karena mereka setelah pada tanggal 10 Zulhijjah, setelah Jamarat Aqabah, mereka bergegas melaksanakan tawaf ifadah sebagai tawaf hajinya. Sa'i, tahallul selesai. Maka mereka hanya melempar jumroh 11 dan 12. Makanya menurut Hanafi, Maliki, dan Hambali, masa penyembelihan hanya 3 hari. 10, 11, 12. Tapi Syafi'i mengambil 4 hari. Karena mengingat orang yang nafar sani berakhirnya melakukan jumroh itu tanggal 13. Makanya Syafi'i 4 hari. 10, 11, 12, 13. Nah kita tanggal 13. Salahkah? Tidak. Karena memang ada pendapat mazhab mengatakan boleh sampai tanggal 13. Makanya karena cukup banyak 11 ekor di sini, harus matang-matang kita mikir. Maka kami guyon di grup itu, tambah siku agi tempat penyembelihan. Walaupun tidak sempat bisa kita bikin dengan tidak harus permanen. Karena pengalaman nih, kemarin di masjid kita di Nurul Rahmah itu ada di YouTube itu 12 sapi, 6 ekor kambing. Setengah 11 selesai penyembelihan. Mulainya berapa? Setengah 9, 8.30. 8.30 sampai setengah 11, 3 jam. 12 ekor sapi, 6 domba selesai, setengah 11 berhenti. Untuk penyembelihan ya. Teman-teman karena gotong royong, dengan apa? 2 jagal. Nah itu pertimbangan tuh. Kalau kita 1 jagal, akan antri gantian itu agak lama. Bikin saja yang non permanen. Kita kemarin bikin non permanen, tidak ada yang permanen di Masjid Nur Rahmah itu galian. Iya. Bahkan ada sapi yang 527 kilo, ada sapi yang 427 kilo. Iya. Secara manual menumbangnya dengan 2 jagal, setengah 11 karena kami bagian juga penyembelihan. Iya. Setengah 11 lah santai lah pulang mandi. Pencacahan tugas lain. Memang ketika Jumat istirahat jam 11.15 break salat, kebetulan kita khotib itu kita pakai waktu yang seringkas-ringkasnya. Jam 12.20 selesai salat dan khotbah. Makan siang kawan-kawan. Belum jam 1, baru 12.45 teman-teman yang gotong royong, tidak ada pati ya gotong royong. 1 kampung, 1 RT, jam asar lah selesai. Tinggal lagi yang ngambil yang lambat. Itu saja. Yang ngambil yang lambat lah diumumkan. Akhirnya pakai trik diserahkan dengan RT masing-masing. Nah RT lah, panggil RT-nya. Nih jatah RT ikat sekian orang, tolong bagi, panggillah. Bila perlu antar oleh RT-nya ke rumah masing-masing. Jadi itu strategi. Jangan sampai antrian. 11 ekor tuh banyak. Durasi saja. Nyembelih. Nunggu dia mati. Apalagi ngulit di situlah posisinya. Nah, itu tambah panjang antrinya. Kalau kita pakai konsep pola seperti itu, 1 ekor sapi bisa makan 1 jam saja. Numbang, nyembelih, ngulit di situ. Kali 11 ekor berapa? 11 jam. Mungkin tidak kita punya waktu 11 jam? Dari jam 8 sampai jam 19, 7 malam berarti. Iya. Nyembelih baru. Sementara batas nyembelihnya tanggal 13. Tinggal 13 itu sebelum maghrib. Itu batasnya. Jam 5 sore masih bisa karena belum masuk maghrib. Nah harus pertimbangan matang di situ. Iya. Jangan pikir yang permanen, yang non permanen saja gali lubang, bikin jagal dari kayu. Caranya bagaimana? Oke, yang permanen sapi besar kita gunakan. Sapi yang sedang-sedang, yang beratnya daging kurang lebih 100 kilo, sudah pakai yang jagal tidak permanen. Agar efektif kerjanya. Karena tukang sembelihnya, terus terangnya di Nur Muhammad hanya kami berdua nyembelih.
Di sini banyak stok nyembelih. Iya, Juleha ada, si Bilal ada, S2 RJH ada alumni juga S2 RJH kan? Sini. Artinya banyak tukang sembelih. Nah, kembali ya kepada kita bahwa betapa ibadah kurban itu waktu nyembelihnya itu oke, Syafi'i 4 hari. Nah, sampai di sini ada dan kita diskusikan enggak? Silakan kalau ada. Ya, silakan. Pak Haji. Yang pertama nih kami kurang jelas. Oh, oke. Makasih ya. Oke. Kita mungut 3,5 di sini. Berarti kan 7 orang 24,5. Sohibul kurban tahunya 24,5. Sementara panitia tiba-tiba membeli harganya 23 atau 23,5. Ada lebih berarti. Itu komisi. Walaupun komisi, uangnya masih sohibul kurban yang punya. Uang itu masih punya sohibul kurban, pemilik yang berkorban. Kalaupun ingin panitia sampaikan dengan pemilik korban bahwa ada kelebihan uang, karena kan terjadi mungkin orang jual beli itu kan termasuk juga penjual kan menawarkan produknya dengan berbagai macam cara. Komisi, karena kita beli di situ, dikasihnya. Tapi ingat, duit itu bukan pemilik panitia, tapi miliknya sohibul kurban. Kita kan nitip duit untuk beli itu. Ya memang sebagus-bagusnya hewan yang kita antar. Tidak ada lagi perasaan yang lain. Tapi karena kita titip uang urun rembuk untuk 1 ekor sapi. Nah itu sesungguhnya pemiliknya sohibul kurban. Ketika pemilik sohibul kurban, uang yang tip tadi, komisi itu milik sohibul kurban, bukan milik panitia. Itu hati-hati di situ. Ya sampaikan saja, tapi kan kita perlu nih untuk kebutuhan lain. Tiba-tiba ketika pengulitan, kita tidak mampu, harus ada biaya. Dari mana? Biaya itulah kita gunakan. Oh panitia juga tidak mungkin dari pagi sampai sore dia minum. Ya sampaikan dengan sohibul kurban, kami manfaatkan ya dana ini untuk kebutuhan kami. Yakinlah kita berkorban ini, sohibul kurban, ketika ada tip tambahan, biaya tambahan 1.000 per orang untuk itu, tidak berat dah. Ya karena keikhlasan tadi yang kita pikir. Nah, panitia, masalah panitia amanah itu urusan mereka itu. Ya urusan mereka dengan Allah, bukan urusan kita yang berkorban. Jujur saja di situ. Yang kedua, bagian apapun dari hewan kurban itu tidak boleh dijual. Tainya pun tidak boleh dijual, darah juga dijual. Apalagi kulit. Kulit itu dalam kaidah kurban itulah bagian dari daging. Karena ada pengulitan, tidak mesti dengan pengulitan pelepasan kulit dari daging. Ada pola pembakaran. Ada pola sistem kerok. Kita datang ke rumah potong hewan yang biasa potong hewan kurban maupun akikah. Kita saksikan ada pola dibakar bulunya, baru dibersihkan. Kulitnya masih nempel dengan daging. Ada kedua pola kerok, seperti orang nyukur. Dibasah dulu dengan air suam-suam kuku, kemudian taburkan deterjen, sabun, kemudian dicukur, dikerok. Jadi kulitnya masih nempel di. Nah kita di sini tidak terbiasa, tapi satu tempat itu mereka pengolahannya seperti itu. Maka mereka membakar untuk pola bakar
ngambil melepaskan bulunya agar kulit tetap bisa bermanfaat, mereka pakai apa namanya api gas tuh, mereka bakar. Karena kita menyaksikan. Nah ketika itu kulitnya nyempel dengan daging itu dimasak bersama, karena bagian dari daging. Cita rasanya beda. Kalau kita biasa makan ingin cita rasa kambingnya masih ada aroma, nah itu nikmat. Tapi bagi yang mungkin risih dengan aroma, mungkin sistem pengulitan. Kita kalau di kulit kan terbuang kadang-kadang. Kalau kambing ya, kita nak ngeringnya itu berproses. Kalau tidak pacak busuk. Nah dijual, tidak boleh. Dalam hadis Nabi itu jelas itu, tidak boleh termasuk kulitnya, tidak boleh dijual. Tidak usah kan dijual. Jadi dari bagian kurban itu upah pun tidak boleh. Kita tidak boleh ngambil upah. Sayyidina Ali itu pernah melaksanakan selaku panitia kurban zaman Rasulullah. Ketika nak meletakkan, menyalurkan daging kurban itu dia di tempatnya, makai duitnya seorang saking yang membeli kresek, tapi lo di kresek zaman itu kan, agar ada tempat untuk naruh itu. Saking dia menjaga kehati-hatiannya. Oke. Yang ketiga, tadi pertanyaannya. Ya. Oke, tidak. Kalau hewanlah kita beli nih. Lah, kita untuk korban jelas. Tapi sebelum kita beli korban, kita sudah berniat tahun ini ataupun bulan ini kalau ada rezeki, karena ada anak yang berhasil atau karena sembuh dari penyakit, aku nak berkorban. Itu bisa jadi nazar. Tapi kalau kita beli kambingnya, tidak ada niat apa di sebelumnya itu kita serahkan. Apalagi lah masuk tanggal sekarang kan, lah masuk masa penyembelihan, kita serahkan bukan nazar. Nazar sebelumnya itu. Iya, tapi kalau kita sudah beli, tiba-tiba kita muncul niat mau nazar, tidak masalah. Oh, kambingku ini untuk melepaskan nazarku. Jadi nazar, tapi ingat ketika nazar jadi wajib hukumnya kan? Itu. Ya makanya kalau hewan kita beli kan apa namanya? Posisinya itu sebelumnya kan kita masih berpikir sunnah, belum wajib. Iya, makanya kalau kita benar sebelum ada hewannya itu, sebelum kita beli, kita pernah berazam berjanji. Nah, konsekuensinya ketika beralih kurban sunnah menjadi kurban wajib, kita haram mengambil sedikit pun dari hewan itu. Itu saja. Makanya kepada panitia kita harus jelas, sahibul kurban yang berkurban itu kurban sunnahkah, apakah kurban nazar? Kalau kurban nazar, sahibul kurban tidak perlu kita bagi dagingnya. Karena tidak boleh dia makannya. Ngambil sedikit pun tidak boleh. Karena sudah diserahkan mutlak kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, pas cukup. Masih ada? Nanti bisa di luar. Kita bisa diskusi karena sudah matul suruk. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma minka wa alaika wa taqabbal udhiyatana hazihi sanah bi'aunika wa fadlika ya Allah ya Karim bi rahmatika ya zal jalali wal ikram. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da hadza tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan dari tasrif terakhir. Kalau pemutuk